Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 799. Mari kita berdiri. Kami datang ke hadirat-Mu, bawa hati dan budi kami. Kami renungkan panggilan-Mu, Tuhan terima
terimalah niat kami. Kami datang dengan berdoa, mohon berkat dan bimbingan-Mu. Tuhan, tuntunlah langkah kami, agar setia dalam karya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita persembahkan lagi syukur kita dan seluruh hidup kita, pekerjaan, tugas, pelayanan, atau kegiatan apa saja untuk hari ini kepada Tuhan. Semoga Tuhan kiranya memberikan kekuatan, bimbingan, berkat, dan penyertaannya agar kita boleh melaksanakan semua aktivitas kita hari ini sesuai kehendaknya dan dengan baik. Dan kita persembahkan pula doa-doa kita untuk syukur atas ulang tahun Imamat Pastor Alex Lete, genap 35 tahun. Syukur ulang tahun kelahiran Ibu Dewi Rati Helena, genap 55 tahun. Dan mohon keselamatan bagi arwah Ibu Yuliana yang genap 3 tahun menghadap Bapa di surga. Paulus menyebut orang-orang Kristiani putra cahaya, orang-orang yang saling menopang dan membesarkan hati agar hidup bersatu dengan Kristus. Namun kegelapan malam dapat mengaburkan hidup sampai-sampai kita bisa tersesat. Tetapi Kristuslah jalan menuju kepada keselamatan yang senantiasa menolong dan menguatkan kita. Mari saudara-saudari dengan rendah hati kita mohon belas kasihan dan pengampunan Bapa agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, sungguh penuh wibawa sabda putramu yang telah kau sampaikan kepada kami. Kami mohon perkenankanlah kami mewartakan kepada sanak saudara kami dan siapapun di sekitar kami akan kuasamu, akan belas kasihan dan pertolonganmu. Bapa, kami mau mengucap syukur bersama dengan saudara-saudari kami, khususnya bersama Pastor Alex Lete yang merayakan ulang tahun Imamat genap 35 tahun, ulang tahun kelahiran Ibu Dewi Rati Helena 55 tahun, dan semua saudara kami yang turut bergembira bersukacita atas ulang tahun mereka. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan, penyertaan, terutama kesehatan, supaya saudara-saudari kami dapat melaksanakan tugas pelayanannya di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah-tengah umat-Mu. Dan semoga Engkau membimbing, menyertai mereka dalam segala pekerjaan ini, agar semua berjalan baik seturut kehendak-Mu, dan mereka juga senantiasa Kau rahmati dengan kegembiraan dan sukacita dalam hidup setiap hari, bersama dengan sanak keluarga, bersama dengan umat-Mu, dan bersama dengan semua orang yang senantiasa dijumpai dalam hidup. Berkati pula keluarga Ibu Dewi Rati Helena, suami, anak-anak, sanak keluarga, dan kaum kerabat supaya tetap sehat walafiat. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kegembiraan, khususnya bersama dengan
suami terkasih Bapak Antoni Sudirman dan anak-anak Surya, Tio, dan Ewis, serta Ina, Engkau dampingi, Kau kuatkan dalam hidup setiap hari, agar senantiasa bersuka cita dan penuh syukur di hadirat-Mu. Juga kami mohon keselamatan buat Ibu Yuliana yang telah menghadap Dikau 3 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman, dan pengampunan-Mu, agar ia boleh bersetelah dalam ketentraman dan damai, dan Engkau juga kelak memberikan kepadanya hidup yang kekal, kebahagiaan abadi di surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kalian sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Bila orang mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan mereka menimpa seperti seorang wanita hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Maka pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kalian tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kalian seperti pencuri. Karena kalian semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Sebab Allah menetapkan kita bukan untuk mengalami kemurkaan, melainkan untuk memperoleh keselamatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersama dengan Dia, entah kita berjaga, entah kita tidur. Maka dari itu, hendaklah kalian saling menasihati dan saling membina, sebagaimana memang sudah kalian lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengarkan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa.
Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak-teriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik setan itu, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat, dan orang-orang takjub mendengarkan pengajarannya, sebab semua perkataannya penuh kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mendengarkan kisah penyembuhan seorang yang sudah lama kerasukan setan dan sangat menderita karena dikuasai hidupnya oleh kuasa kegelapan, kuasa kejahatan yang kita sebut setan atau iblis. Tetapi berhadapan dengan Yesus, ternyata setan ini tidak berkutik. Dia tahu betul siapa Yesus. Dia mengatakan, "Engkau yang kudus dari Allah." Hebat sekali. Setan ini mengenal Yesus. Tetapi Yesus tidak mau terpengaruh dengan kata-kata itu, pujian itu. Malah Yesus itu mengusir, menghardik setan itu supaya segera keluar. Mengapa? Karena Yesus mau melihat orang ini mengalami ketenangan, mengalami kedamaian, bahkan mengalami kebahagiaan dalam hidup yang selama ini jauh daripadanya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dalam sekejap, karena kuasa perkataan Yesus, setan ini segera keluar. Padahal berulang-ulang kali keluarganya mengantar anak ini, mengantar orang yang sakit ini kepada tabib, tetapi ternyata tidak bisa disembuhkan. Tetapi di hadapan Yesus, kuasa setan tidak berdaya sama sekali. Dia tunduk dan mengikuti perintah Yesus. Apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini? Bahwa ternyata kata-kata Yesus punya kuasa, firman-Nya, kata-katanya semuanya mendatangkan rahmat dan keselamatan. Sehingga memang dikatakan dalam Mazmur hari ini, Mazmur 27, "Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut?" Jadi bersama dengan Tuhan kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, karena Dia senantiasa menjadi kekuatan kita. Bahkan dikatakan, "Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar." Dia selalu menjaga, memelihara, melindungi kita dari hal-hal yang jahat kalau kita tetap mengandalkan Dia, kalau kita tetap memohonkan belas kasihan pertolongannya. Maka semoga hidup kita dipenuhi dengan rahmat iman, penuh percaya, penyerahan diri kepada Tuhan Yesus, dan mensyukuri hidup kita yang penuh berkat, penuh rahmat, karena Tuhan Yesus menjamin kehidupan kita asal kita tetap mengandalkan, mengimani Dia dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mara Bakti 230.
Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti. Tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita haturkan, dengan hikmah hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup abadi. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkatilah kiranya roti anggur ini dengan perantaraan Roh Kudus-Mu, dan berkenanlah menyampaikan sabda-Mu melalui Yesus, sabda yang penuh wibawa, sabda yang penuh kuasa dan memberikan kehidupan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu, Ibu Yuliana, Nenek Maria Sae, dan Bapak daripada Sulu, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara-saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur karena telah menerima Roh-Mu berkat sabda Putra-Mu. Semoga semua orang dapat ikut merasakan terlaksananya janji kesanggupan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mana Bakti 499. 499. Hati Yesus yang berkobar karena api cintanya. Oh, sungguh yang diharapkan balas kasih umatnya. Hati Yesus, ampunilah dari dosaku semua. Hati Yesus penuh cinta pada umat manusia. Oh, semoga bangsa-bangsa datang sujud padanya. Hormat, syukur, dan